Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Azim Perumahan Puri Legenda, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan Imam Besar Masjid Baitul Azim, beliau saudara kami fillah Ustadz Mabrur, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Azim yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis kemuliaan ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala berkenan memuliakan kita semua, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada malam hari ini hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa melaksanakan sebagian dari perintahnya. Baru saja selesai kita mengerjakan sholat fardu maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah mi yaumina hadza khususan yaumal qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya kurang lebih setiap jiwa akan mengalami kematian. Sungguh balasan amal perbuatan kalian akan disempurnakan kelak di hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung dan bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali isinya hanyalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lewat ayat ini ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah.
Yang pertama, kita semua, sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia, sehebat apapun makhluk ciptaannya Allah, ini akan mengalami kematian. Yang kedua, balasan amal perbuatan manusia ini akan disempurnakan oleh Allah kelak di hari kiamat, bukan saat mereka masih hidup di dunia. Andaikan mungkin ada manusia, bahkan kita sendiri, merasakan balasan amal perbuatan baik kita, atau sebaliknya merasakan akibat buruk dari perbuatan buruk kita, sungguh itu hanya sebagian kecil saja balasan dari Allah, yang semuanya itu akan disempurnakan kelak di hari pembalasan, di hari kiamat. Yang ketiga, Allah memberikan penegasan dan pesan kepada kita lewat ayat ini, bahwa orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah mereka yang kelak di akhirat akan diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari siksa neraka. Yang keempat, Allah tegaskan juga lewat ayat ini, kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh tipu daya. Kehidupan dunia ini hanya berisi perhiasan yang penuh tipu daya. Kalau kita tidak berhati-hati dan penuh kewaspadaan, kita akan tertipu dengan perhiasan dan kehidupan yang ada di dunia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita semua sadar bahwa kita akan mengalami kematian, kita juga harus mengetahui sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa kematian itu ada dua. Yang pertama, kematian yang baik, kematian yang ketika seseorang itu menghadap Allah lewat kematiannya, dia masih bisa mempertahankan iman dan Islamnya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kematian yang baik ini merupakan kematian yang menjadi harapan besar serta cita-cita besar bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Karena lewat kematian yang baik inilah seseorang kelak di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa in zana wa in saraka, kata Nabi dalam sebuah hadis sahihnya, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri, meskipun ia pernah kufur, meskipun ia pernah musyrik, ketika akhir hidupnya, akhir hidup yang dengan iman dan Islam, sungguh kelak di akhirat ia akan masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah husnul khatimah, amin Allahumma. Kematian yang kedua, kematian yang buruk, kematian yang tanpa iman, kematian su'ul khatimah. Hati-hati, meskipun seseorang itu selama hidupnya terkenal paling beriman di antara manusia yang ada di zamannya, paling bertakwa, paling banyak beramal soleh, paling banyak followernya, jamaahnya, pengikut setianya, tapi naudzubillah, ketika akhir kehidupannya diakhiri dengan tanpa iman, diakhiri dengan tanpa Islam, diakhiri dengan ingkarnya kepada Allah, maka kekufuran sesaat di akhir hidupnya menghapus keimanan selama hidupnya, menghapus ketakwaan, kesalehan-kesalehan yang pernah dilakukan seumur hidupnya.
Mudah-mudahan kita semua terjaga dari kematian buruk, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan dan waktu yang sangat terbatas ini, saya ingin menyampaikan penjelasan beliau, Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam salah satu karya beliau yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar. Di sana beliau jelaskan ada 5 golongan manusia yang amat sangat dikhawatirkan meninggal dalam keadaan tanpa iman, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa kelima golongan manusia tersebut? Yang pertama, al-mutahawinu bis-shalah, orang yang menyepelekan sholatnya, orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga sholat 5 waktunya, sering ditunda pelaksanaannya hingga keluar dari waktu wajibnya, atau dia kerjakan sholat itu tanpa dasar ilmu, tak mau belajar sungguh-sungguh tentang tata cara sholat yang benar, tidak mengetahui tentang syarat rukunnya sholat, perkara-perkara yang membatalkannya. Hati-hati kalau sampai kita tergolong orang yang menganggap remeh sholat, menyepelekan sholat, maka kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, banyak orang yang menyepelekan sholat ini meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda yang berdiri di pintu masjid sambil menangis histeris, menangis memanggil-manggil nama Rasulullah, menangis minta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kami, ya Rasulullah, tolong kami. Akhirnya Rasul memerintahkan sebagian sahabat untuk membawa sang pemuda itu ke depannya. Saat di depan Rasulullah, Rasul bertanya kepada pemuda tersebut, ya syab, wahai pemuda, ma ubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis seperti ini? Ada apa gerangan wahai pemuda sehingga engkau menangis seperti ini? Qala syab, lalu pemuda itu menjawab sambil menangis, ya Rasulullah, qad mata abi wa laysa lahu kafinun wala ghasilun. Ya Rasul, sungguh telah meninggal ayahku, tapi tidak ada seorang pun dari orang-orang yang hidup di sekeliling kami, tetangga-tetangga kami, tidak ada seorang pun yang mau memandikannya ya Rasul. Tidak ada seorang pun yang mau mengkafani jenazahnya ya Rasul. Singkat cerita, akhirnya Rasul mendelegasikan 2 sahabat mulianya, Abu Bakar dan Umar, untuk melihat kondisi ayah pemuda tersebut, mengapa sampai tidak ada yang mau memandikan dan mengkafani. Sampai di rumah duka, naudzubillahi min dalik, ternyata jenazah ayah pemuda tersebut wujudnya sudah bukan wujud manusia lagi.
tapi wujudnya berubah menjadi wujud babi yang berwarna hitam. Abu Bakar, Umar menghadap lagi kepada Rasulullah melaporkan, "Ya Rasulullah, ma ra'aina illal khinziral aswad." Sungguh kami tidak melihat ayah pemuda tadi kecuali wujudnya sudah berubah menjadi wujud babi yang berwarna hitam, ya Rasul. Rasul enggak tega. Akhirnya ngajak kepada sahabat yang lain, ingin membuktikan kesaksiannya Abu Bakar dan Umar. Dan sesampai di rumah duka, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar, bahwa wujud ayah pemuda itu telah berubah menjadi wujud babi yang berwarna hitam. Rasul berdoa, berkah doa Rasul berubah wujud lagi menjadi manusia. Akhirnya ditajhiz, diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke kuburan. Saat mau dimasukkan ke liang lahat, ternyata wujud ayah pemuda itu tadi berubah kembali menjadi wujud babi yang berwarna hitam. Dikumpulkan semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semua ahli warisnya dikumpulkan. Lalu Rasul bertanya kepada mereka, "Jawab dengan jujur kalian semua. Ayyu amalin kana ya'malu abuka fid dunya?" Jawab jujur. Ayahmu punya kebiasaan buruk apa? Ayahmu saat hidup di dunia punya kebiasaan buruk apa? Apa yang sering ia lakukan? Tak ada yang berani menjawab. Istrinya tertunduk menangis, begitu juga yang lain. Akhirnya karena Rasul mengulang-ulangi pertanyaannya, pemuda tadi yang menjawab, "Ya Rasulullah, kana abuna tarikan lis-shalah." Ya Rasulullah, sungguh ayah kami saat hidup di dunia meremehkan sholat, suka meninggalkan sholat. Rasul langsung berdiri berpidato di depan semua umat Islam yang hadir saat pemakaman tersebut. Rasul katakan, "Ya masyarun nas, unduru halaman tarokas shalah." Wahai sekalian manusia, saksikan keadaan orang yang suka meninggalkan salat. Yab'atsuhullahu yaumal qiyamah mislal khinziril aswad. Sungguh orang yang suka meninggalkan salat kelak di hari kiamah dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wujudnya berubah menjadi babi hitam. Akhirnya Rasul doakan kembali, berubah menjadi manusia baru dimakamkan. Al-mutahawinu bis shalah, hati-hati, jangan suka menyepelekan salat. Orang yang menyepelekan salat sangat dikhawatirkan meninggal dalam keadaan tanpa iman dan Islam. Ketika kita punya masa lalu suka meninggalkan salat, Allah masih buka peluang kita bertobat. Taubat yang benar. Ketika taubat kita benar, meskipun masa lalu kita penuh dengan dosa dan maksiat, bahkan meskipun masa lalu kita pernah memusuhi Allah, pernah ingkar kepada Allah, pernah menduakan Allah, dengan taubat nasuha Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan ketika Allah menerima taubat sang pendosa, Allah tidak lagi memperdulikan masa lalunya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia yang sangat dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah adalah al-mudminu li syurbil khamri. Orang yang terus-menerus mengkonsumsi khamr, mengkonsumsi perkara yang memabukkan, baik berupa benda cair berbentuk minuman maupun berupa benda padat maupun berupa serbuk.
entah itu ganja dalam bentuk daun atau ekstasi, pil koplo, heroin, sabu-sabu, wa akhwatuh dan saudara-saudaranya. Ketika sesuatu itu dikonsumsi dan menjadikan konsumennya hilang akalnya, maka itu termasuk khamr yang sangat diharamkan. Orang yang belum bisa menghentikan kebiasaan buruknya mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, hati-hati. Kalau tidak segera bertobat, belum bertobat dengan benar, ajal sudah menjemputnya, sangat dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-aquli walidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang suka melakukan perbuatan, mengucapkan perkataan, menulis tulisan yang semuanya itu menjadikan sebab kedua orang tuanya tersakiti, terlukai hati dan perasaannya. Hati-hati. Dalam sebuah riwayat Rasul katakan, semua dosa besar ini azabnya nunggu nanti di akhirat. Tapi khusus dosa besar yang bernama uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan segerakan azab dosa itu di dunia. Banyak kisah yang bisa kita jadikan pelajaran bagaimana Alqamah yang begitu terkenal kehebatannya. Salah satu sahabatnya Rasulullah yang para sahabat memberikan kesaksian, Alqamah ahli puasa, Alqamah ahli baca Quran, Alqamah ahli solat malam, Alqamah ahli zikir, Alqamah selalu bersama Rasulullah. Bukan itu saja, Alqamah orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah. Tapi gara-gara rasa cinta Alqamah jauh lebih besar dibanding rasa cintanya kepada ibu kandungnya, yang awalnya tinggal satu rumah, mengucapkan sesuatu yang menjadi sebab ibu kandungnya terlukai dan tersakiti hati dan perasaannya, rela tinggal sendiri di pinggir kampung tanpa ada teman, tak mau lagi satu rumah dengan Alqamah. Saat meninggal dunia, jangankan mengucapkan syahadat, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, jangankan mengucapkan Allah, tidak bisa mengucapkan apapun meski sudah dibimbing, ditalkin oleh para sahabat, bahkan dibimbing dan ditalkin oleh Rasulullah. Alqamah lidahnya seperti kelu, tak bisa mengucapkan apapun. Tidak mati, tidak hidup. Rasul tanyakan, apa yang pernah dilakukan oleh Alqamah? Ditelisik, ternyata pernah menyakiti hati dan perasaan ibunya. Rasul perintahkan sahabat jemput ibunya. Utusan Rasul sampai di ibunya, dikatakan Alqamah mau meninggal, dia nggak bisa bersyahadat, nggak bisa la ilaha illallah. Kalau tidak engkau maafkan bu, kasihan. Jemputan pertama dijawab oleh ibunya, saking sakitnya hati dan perasaannya, tidak ada maaf lagi bagi Alqamah. Disampaikan Rasulullah, Rasul perintahkan lagi, kedua jawabannya sama. Lalu jemputan yang ketiga Rasul berpesan, katakan pada ibunya Alqamah, katakan kalau ibunya tidak mau datang memaafkan kesalahan Alqamah, dengan sangat terpaksa aku bakar Alqamah biar cepat mati. Baru ibunya mau datang. Sesakit apapun seorang ibu ketika mendengar anak kandungnya mau dibakar, enggak tega. Uququl walidain.
durhaka kepada kedua orang tua. Kita wajib sebagai seorang anak membaktikan diri kita kepada kedua orang tua kita. Dan kewajiban ini bukan hanya berlaku saat kedua orang tua kita masih hidup, bukan. Meskipun keduanya sudah meninggal, wajib bagi seorang anak tetap membaktikan dirinya kepada kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Rasul pernah ditanya tentang itu oleh para sahabat. Rasul menjawab dengan cara satu, selalu mendoakan kebaikan untuknya. Dengan cara yang kedua, jaga silaturrahimmu dengan orang-orang yang punya silaturrahim dengan kedua orang tuamu. Jangan putuskan. Mungkin kita pernah durhaka kepada kedua orang tua. Mari, mumpung pintu taubat belum ditutup oleh Allah, jangan sampai saat meninggal kita masih membawa dosa durhaka kepada kedua orang tua. Segera minta maaf kalau keduanya masih hidup. Kalau sudah meninggal, datangi kuburnya, doakan disanya, minta maaf, minta ridho, minta ikhlas, agar dosa ukukul walidain kita, dosa durhaka kepada kedua orang tua kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat meninggal tidak dikhawatirkan bagi kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Amin amin Allahumma. Yang keempat, walladzi yu'dil muslimin, orang yang suka menyakiti muslim lainnya, orang yang suka berbuat zalim kepada saudara muslimnya. Ketika bicara kezaliman beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam salah satu karyanya kitab Al-Minahus Saniyah mengatakan objek kezaliman itu ada 3. Yang pertama, fisik seseorang. Kita pukul dia tanpa hak, kita bunuh dia tanpa hak. Ini objek kezaliman berupa fisik seseorang. Yang kedua, objek kezaliman berupa harta seseorang. Kita suka pinjam uang padanya, tapi saat pinjam ada niat tak akan dikembalikan. Kita sering tipu dia, kita sering curi uang dia. Hati-hati, ini kezaliman. Dan yang ketiga, objek kezaliman adalah al-irdu, harga diri seseorang. Kita suka fitnah saudara muslim kita, kita suka mempermalukan saudara muslim kita, entah lewat lisan kita, entah lewat tulisan kita. Kita suka membuka aib dan kekurangan saudara muslim kita, mengadu domba mereka. Hati-hati, ini perbuatan aniaya dan dolim kepada saudara muslim. Tidak segera kita taubati dengan benar, ini termasuk dosa yang ada kaitannya dengan hukukul adami, hak-hak manusia lain. Taubatnya jauh lebih sulit dibanding dengan taubat dari dosa antara kita dengan Allah. Sebab ketika dosa itu ada kaitannya dengan manusia lain, selamanya Allah tidak akan mengampuni dosa kita tersebut sebelum kita saling mengikhlaskan, mendapatkan ridho, mendapatkan halal dan maaf dari orang-orang yang kita zalimi. Walladzi yu'dil mu'minin, orang yang suka menyakiti, mendolimi, berbuat aniaya kepada saudara muslimnya, tidak segera bertobat, dibawa mati dosa dan keburukannya itu, hati-hati, naudzubillahi min dzalik, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang terakhir, al-musirruna 'alal kabair, orang-orang yang terus melakukan dosa besar. Alladzina lam yatubu ilallah, tidak mau bertobat dengan benar kepada Allah.
terus melakukan dosa besar, terus menggunjing orang lain, terus menipu orang lain, terus minum khamr, tidak pernah dihentikan dosa-dosa besar itu, hati-hati sampai meninggal belum taubat dan menghentikan dengan benar dosa-dosa besar itu, juga tergolong orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, semoga dengan semua kebaikan yang kita lakukan menjadi sebab Engkau anugerahkan kita semua meninggal husnul khatimah. Ya Allah, lindungi kita semua dari meninggal su'ul khatimah. Ya Allah, cabut nyawa kami saat kami sedang melakukan kemuliaan-kemuliaan yang Engkau ridhoi. Mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak tergolong dari 5 golongan manusia tersebut, sehingga saat kita menghadap Allah benar-benar menghadap dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita, keadaan termaafkan kekhilafan dan kesalahan kita, keadaan terlimpahi rahmat dan kasih sayangnya Allah, keadaan tetap menjaga iman dan Islam kita kepada Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab biasanya atau langsung tutup dengan doa? Tanya jawab. Silakan sebelum kita tutup dengan doa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Taubat yang benar itu seperti apa? Taubat itu diterima ketika memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya taubat yang pertama an-nadmu, harus ada penyesalan. Semisal kita habis minum khamr, kita ingin bertobat dari minum khamr, an-nadmu, harus ada penyesalan. Yang kedua, wal ikla, harus menghentikan perbuatan dosa yang kita taubati. Tidak lagi minum khamr, dihentikan. Biasanya tiap malam pokoknya tidak lagi minum khamr. Yang ketiga, wal azmu ala alla ya'uda, ada keinginan yang kuat dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Bukan kok tobat dari minum khamr 1, 2, 3 hari bisa menahan diri dari minum khamr, tapi hari keempat sudah minum khamr lagi. Ini bukan taubat nasuha, ini bukan taubat yang benar. Saudara-saudara Padang mengatakan itu namanya taubat sambaladu, taubat minum atau makan sambal. Sepertinya ketika kepedasan ya seakan-akan gak akan lagi minum makan sambal. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah ayat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat ini diturunkan ketika ada seorang sahabat punya toko. Saat tokonya sepi, ada perempuan masuk ke dalam tokonya. Karena enggak tahan lihat kesempurnaan perempuan itu dalam pandangannya, dia melakukan hal yang diharamkan. Setelah itu menyesal, putus asa, sepertinya kok Allah enggak akan mengampuni aku lagi. Datang pada Rasulullah cerita, Rasul marah. Tapi saat Rasul marah, Allah menegur Rasulullah dengan menurunkan ayat walladzina idza fa'alu, ketika orang-orang itu terlanjur melakukan fahishatan, dosa-dosa besar, au dzalamu anfusahum,
atau berbuat dolim pada dirinya, dosa-dosa kecil. Zakarullah, lalu dia ingat Allah, menyesal, menangis, merasa melakukan sesuatu yang akan membuat Allah murka. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia menghentikan dosa besarnya, tidak lagi dilakukan terus-menerus. Wa hum ya'lamun, dan dia paham tentang itu. Jadi yang saya sampaikan tadi keterangan ada dalam kitab Sulamut Taufik karya beliau Al-Habib As-Sayyid Thohir bin Husain bin Abdullah Thohir bin Husain Ba'alawi. Itu kita kaji setiap malam minggu di Masjid Agung. Syarat taubat kalau dosa itu dosa antara kita dengan Allah. Zina dosa antara kita dengan Allah atau dengan manusia? Dengan Allah kalau zina. Tapi kalau memperkosa dengan manusia. Minum khamr antara kita dengan Allah. Tapi kalau khamrnya nyuri berarti dengan manusia. Paham? Jadi di sana kalau taubat dari dosa hukukullah 3. 1, an-nadmu, ada penyesalan. 2, wal iqla, dihentikan. 3, wal azmu ala alla ya'uda, berniat tidak akan mengulanginya lagi. Istighfar bagaimana? Diperdebatkan di antara ulama. Dalam kitab Sulam Taufik tidak termasuk syarat taubat. Otomatis kalau orang itu sudah menyesal pasti minta ampun. Ketika dosa itu antara kita dengan sesama manusia, tambah 1, kecuali 3 itu apa? Minta halalnya. Kalau belum dikasih halal, belum dikasih maaf, maka tak cukup kita bertobat dari dosa menggunjing. Ya Allah, ampuni dosa menggunjingku, kemarin saya gunjing si fulan. Tak cukup. Harus datang kepada si fulan, Kak, Pak, Bang, maaf kemarin aku gunjing kau, maafkan ya, baru minta ampun pada Allah. Itu syarat-syarat taubat. Diterima atau tidak kalau sudah memenuhi syarat? Bukan urusan kita. Salat memenuhi syarat rukun, diterima atau tidak? Bukan urusan kita. Tapi kita sudah menjalankan salat dengan benar, kita sudah melakukan taubat dengan benar. Demikian Allahu a'lam. Cukup. Udah Isya. Itu resiko. Makanya orang berbuat dolim kepada manusia lain, yang didolimi itu punya hak antara memaafkan dan tidak memaafkan. Kalau mau memaafkan, alhamdulillah, taubat kita bisa diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak mau memaafkan, itu hak dia. Bisa jadi dia ngomong, enggak, saya tuntut nanti di akhirat, itu hak dia. Kita enggak bisa memaksa, harus kamu maafkan, enggak bisa. Itu resikonya. Makanya taubat dari dosa hukukul adami sekali lagi lebih sulit dibanding taubat dari dosa hukukullah. Karena kalau kita berdosa sama Allah, Allah ghafur, Allah afu, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun. Kita datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri kita, mohon ampun dengan benar, mohon maaf dengan benar, pasti Allah maafkan dan ampuni dosa kita. Tapi kalau pada manusia, mereka belum tentu punya sifat seperti Allah. Enak saja, ini kesempatan saya ini kurang amal, nanti saya tuntut kamu di akhirat biar amal kebaikanmu diberikan kepada aku. Bisa saja. Itu hak mereka yang dizalimi. Paham ya? Sudah Isya? Saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan. Mohon izin tidak bisa jamaah sholat Isya di sini karena habis Isya ada kegiatan lain di tempat yang lain. Demikian, wal-'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.